Mengapa konsumen Indonesia begitu suka membeli sesuatu berdasarkan rekomendasi teman atau keluarga? Mengapa produk tertentu lebih laris saat hari raya, sementara yang lain mendominasi saat musim sekolah? Jawabannya terletak pada faktor sosial dan budaya yang sangat memengaruhi bagaimana konsumen Indonesia berpikir, merasa, dan bertindak saat berbelanja. Selamat datang di dunia manajemen pemasaran, di mana strategi bertemu kreativitas. Dalam video ini kita akan membahas secara mendalam bagaimana nilai-nilai sosial dan budaya membentuk perilaku konsumen di Indonesia dan bagaimana Anda dapat menggunakannya untuk membangun strategi pemasaran yang lebih efektif dan relevan. Perilaku konsumen tidak hanya ditentukan oleh kebutuhan pribadi, tetapi juga oleh lingkungan sosial dan budaya di sekitarnya. Faktor sosial mencakup pengaruh dari keluarga, teman sebaya, kelompok referensi, dan status sosial. Sementara itu, faktor budaya mencakup nilai-nilai, norma, tradisi, dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Di Indonesia, kedua faktor ini memiliki pengaruh yang sangat kuat dan unik karena masyarakat kita dikenal sangat kolektif, menjunjung tinggi tradisi, dan memiliki kedekatan sosial yang tinggi. Mari kita mulai dari pengaruh sosial. Di Indonesia, keluarga adalah salah satu sumber keputusan utama dalam pembelian. Contoh, keputusan membeli rumah, kendaraan, hingga gadget seringkali melibatkan diskusi keluarga besar. Lalu ada kelompok referensi seperti komunitas, teman kantor, atau bahkan influencer di media sosial. Dalam budaya Indonesia yang guyup dan komunal, kata-kata dari orang lain seringkali dianggap lebih meyakinkan dibandingkan iklan resmi. Contohnya, produk skincare sering laris karena katanya teman cocok pakai ini. Atau kita beri contoh yang lainnya, brand makanan seperti makaroni ngehe berkembang pesat lewat promosi dari mulut ke mulut dan komunitas mahasiswa. Sekarang kita lihat bagaimana pengaruh faktor budaya dalam perilaku konsumen. Budaya membentuk cara kita berpikir, preferensi, bahkan pola konsumsi masyarakat. Di Indonesia, budaya kolektif mendorong kebiasaan konsumsi bersama. Misalnya, saat Lebaran atau Natal, konsumsi meningkat karena tradisi berbagi, menjamu tamu, hingga membeli hampers. Selain itu, nilai-nilai budaya juga menentukan persepsi terhadap merek. Konsumen lebih mudah percaya pada brand yang memahami budaya lokal mereka. Kita berikan contoh. Brand Indomie membuat varian rasa lokal seperti rendang dan soto menyesuaikan selera daerah. Iklan Telkomsel saat Ramadan
selalu mengangkat tema kebersamaan keluarga dan mudik, menyentuh sisi emosional yang sangat relevan dengan budaya. Meskipun budaya dan sosial menjadi fondasi utama, kini pengaruh digital memperluas jangkauan faktor-faktor ini. Komunitas digital seperti grup parenting, komunitas review produk, hingga TikTok Shop menjadi kelompok referensi baru. Bahkan, budaya digital menciptakan norma baru. Siapa yang tidak update dianggap ketinggalan zaman. Oleh karena itu, memahami dinamika ini dapat membantu Anda menyesuaikan pendekatan komunikasi dan pemasaran. Bagi pemasar, memahami faktor sosial dan budaya artinya dapat merancang pesan yang lebih mengena dan tepat sasaran. Kita lihat beberapa contoh strategi yang dapat kita terapkan. Pertama, gunakan pendekatan emosional yang relevan secara budaya. Misalnya, storytelling keluarga saat Lebaran. Libatkan komunitas dan kelompok sosial, misal program referral atau kolaborasi dengan komunitas lokal. Sesuaikan produk dengan kebiasaan konsumsi lokal. Contoh misalnya kemasan kecil untuk pasar warung atau varian rasa khas daerah. Intinya, pahami siapa konsumen Anda dalam konteks sosial dan konteks budaya mereka. Konsumen Indonesia tidak hanya membeli dengan logika, tetapi juga dengan hati yang dipengaruhi oleh keluarga, komunitas, dan budaya yang mereka jalani. Jika Anda mampu memahami konteks ini dengan baik, maka pesan, produk, dan strategi Anda akan jauh lebih diterima dan dihargai. Di dunia pemasaran, memahami manusia jauh lebih penting daripada sekedar memahami angka-angka. Terima kasih telah menyimak video ini. Jika Anda merasa konten ini membuka wawasan baru, silakan like, subscribe, dan bagikan video ini. Untuk konten lainnya seputar perilaku konsumen dan strategi pemasaran di Indonesia, silakan ikuti juga Instagram saya @ayudiahnatalisa. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan teruslah belajar menjadi pemasar yang luar biasa.